Salam Una. Oke, sekarang kita berada di dalam channel BFG ataupun Borneo for Jesus. Oke, channel ini setakat ini tugas yang dia sedang lakukan adalah membahas seminar Logos Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Dan setakat ini kita masih berada di dalam seminar Logos sesi 1. Sebab kita kena kupas betul-betul apa yang ada di situ. Ya. Kenapa kita membahas seminar Logos Erastus Sabdono. Ya, minta maaf ya. Oke, ramai orang mengatakan bahwa ajaran Pendeta Dr. Erastus ini adalah sesat. Tetapi kalau kita lihat kebanyakan daripada pengajaran ataupun ceramah beliau itu adalah petikan daripada Alkitab. Okey, sama ada petikan itu cuba diselewengkan. Itulah sebab kita perlu membahas, mengkaji, mengoreksi ayat-ayat tersebut supaya kita dapat tahu sama ada ceramah Logos itu mengajar sesuatu yang tidak betul ataupun sebaliknya. Okey. Jadi kita sudah masuk kepada Yohanes hari itu, kemudian selepas itu kita pergi kepada Mazmur ya. Mazmur berapa itu hari itu? Mazmur 82 ayat 6. Okey. Sekarang kita pergi kepada Yohanes 10 ayat 36. Ya. Kita pergi kepada Yohanes 10 ayat 36. Bagus juga kita baca dia punya petikan itu. Yohanes pasal 10 ayat 36. Kita kena lihat dalam Alkitab lah kan. Okey. 10 ayat 36 berbunyi begini. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Kerana aku telah berkata, aku anak Allah. Itu jawapan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Ya, dalam latar belakang petikan ini, Yesus sedang berjalan-jalan di serambi bait suci. Kemudian orang-orang Yahudi datang kepadanya dan minta penjelasan tentang dia. Jadi itulah jawaban Yesus. Ya. Dan orang-orang Yahudi itu marah kepada dia sebab Yesus mengatakan, aku anak Allah. Kenapa mereka marah? Sebab mereka tidak faham perkataan aku anak Allah itu. Anggapan mereka, anak itu hanya wujud hasil persetubuhan di antara laki-laki dan perempuan. Jadi seolah-olah Allah itu mempunyai istri. Tetapi sebenarnya bukan begitu. Yesus tidak perlu adakan persetubuhan untuk wujudkan satu manusia. Kita kena ingat itu. Pada mulanya Allah menciptakan manusia itu, dia cipta daripada tanah. Lalu wujudlah satu manusia yang serupa gambar dengan Allah. Serupa gambar dengan Allah itu maksudnya manusia itu ada tubuh, manusia itu ada jiwa, dan manusia itu ada roh. Sama seperti Allah Yahweh kita itu sendiri ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh.
Cuma saja perbezaannya roh tubuh Allah itu bukan tubuh seperti tubuh kita. Tubuh Allah itu adalah daripada kemuliaannya sendiri. Kemudian jiwa Allah itu adalah sumber. Sementara jiwa manusia yang ada kepada kita sekarang ini itu berasal daripada Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Begitu juga dengan roh. Begitu. Jadi, apabila Allah menciptakan Adam daripada tanah, kemudian Allah Yahweh itu sendiri mencipta satu lagi pasangan kepada Adam, tapi pasangan itu bukan daripada tanah. Allah Yahweh itu sendiri tidak mencipta pasangan Adam itu daripada tanah, tetapi mencipta pasangan Adam itu daripada tubuh Adam itu sendiri. Janganlah kata diambil daripada tulang rusuk. Tidak ada di dalam petikan mengatakan begitu, tapi daripada tubuh Adam itu sendiri. Oke, jadi berbalik kepada Yesus. Yesus sendiri bukan sesuatu yang mustahil. Dia dicipta daripada tubuh seorang perawan, seorang perempuan bernama Maria. Kemudian diletakkan di dalam rahim Maria dan dia membesar sampai pada waktunya dia lahir. Itulah Yesus. Jadi jangan terlalu bingung kalau ada orang mengatakan, Yesus bin Maria, seperti itu. Itu pemahaman yang kurang bijak, ya. Dengan izinnya, dia kurang paham kehebatan Yahweh kita itu sendiri. Itulah. Jadi kita berbalik kepada Yohanes pasal 10 ayat 36 tadi. Ya, dikatakan di situ kan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, kemudian engkau menghujat Allah, kamu menghujat dia. Orang kata engkau menghujat Allah kepada Yesus karena ia telah berkata, aku anak Allah. Ya. Disinilah sebenarnya masalah yang yang timbul di situ sebenarnya. So mereka tidak paham maksud yang disampaikan oleh Yesus itu, yang dia anak Allah itu. Dan kita juga sekarang ini pun kita perlu belajar daripada kelemahan itu. Syukur Alkitab masih ada menyimpan firman Allah itu sendiri. Ya. Jadi untuk mengetahui, untuk memahami maksud yang disampaikan di dalam petikan ini, sekali lagi saya katakan, kita perlu melihat kepada kata kunci petikan ini. Kata kunci petikan ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam bahasa aslinya. Ya. Oke, di sini saya dapat melihat bahwa ada 4 kata kunci. Dalam petikan Yohanes 10 ayat 36 ini ada 4 kata kunci. 1, dikuduskan. Kemudian yang kedua, diutusnya. Kemudian yang ketiga, menghujat Allah. Kemudian yang keempatnya yaitu anak Allah. Ya. Oke, untuk memahami kata kunci ini, untuk mendapatkan maklumat yang disampaikan oleh petikan itu, kita akan kembali kepada bahasa aslinya. Kalau Dr. Erastus kata kita akan kembali kepada Alkitab, back to the Bible, maka untuk dapatkan setiap maksud yang disampaikan dalam petikan itu, kita kena cari kata kunci, selepas itu kita cari maksud yang disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam bahasa aslinya. Jadi 4 kata kunci tadi itu kita kena bahaslah sekarang. Ya. Oke. Dikuduskan
Dalam bahasa Yunani, ini bukan bahasa Greek sebab dia perjanjian baru kan. Oke, dikuduskan dalam bahasa Yunani itu ialah hagiasdo. Hagiasdo. Hagiasdo itu bukan sekadar membawa maksud dikuduskan sebenarnya. Itu pun kurang tepat ya. Ada selisih sedikit. Maksud hagiasdo itu ialah dijadikan kudus. Dijadikan kudus itu tidak sama, ada perbedaan, sedikit perbedaan dengan perkataan dikuduskan. Ya, dijadikan kudus. Dikuduskan itu bermakna seperti kita ini menguduskan, menyucikan seseorang itu. Begitu. Tetapi kalau dijadikan kudus itu, seseorang itu dibiarkan berada di suatu tempat dan dia sendiri menguasai tempat itu untuk menjadikan dia kudus. Sebagai contoh, apabila Yesus dibaptis, dia pergi ke padang gurun. Dia pergi ke padang gurun, berpuasa selama 40 hari 40 malam. Selepas itu, di hujung-hujung puasanya itu dia dicobai. Dan apa kata Yesus? Makananku adalah firman. Begitu. Dia coba membuatkan diri dia kudus, ya, diri dia suci. Hagiasdo itu untuk dijadikan murni, menjadikan kita itu murni, memisahkan diri daripada yang tidak baik, untuk didedikasikan kepada Tuhan. Itu artinya hagiasdo. Ya, itulah arti hagiasdo. Jadi dalam terjemahan dikuduskan itu sebenarnya kurang tepat. Ya. Kemudian kata kunci yang kedua yaitu diutusnya. Ya. Kita sudah belajarlah diutus pengutusan itu ya. Dalam bahasa Yunani masih ingatkah? Apostilo. Samalah. Ya, apostilo itu maksudnya diutus untuk suatu tujuan, kan? Dibawa, dikirimkan untuk suatu tujuan, untuk suatu misi. Itulah apostilo. Ada dalam ayat ini, masih ada dalam ayat ini juga. Kemudian yang ketiga, yaitu menghujat. Ya. Menghujat dalam bahasa Inggrisnya atau blaspheme kan. Dalam bahasa Yunaninya itu pun dikatakan blasphemo. Ya, blasphemo. Blasphemo itu menghina. Menghina ataupun bercakap jahat, tidak senonoh. Ya. Jadi di dalam ayat itu maksud menghujat Allah itu itulah menghina Allah itu sendiri. Jadi kita kembali kepada ayat itu, peristiwa itu, orang-orang Yahudi menganggap bahwa Yesus mengatakan dia anak Allah, maka mereka menganggap bahwa Yesus itu menghujat ataupun menghina Allah itu sendiri. Tapi sebenarnya tidak. Yesus perlu beritahu bagaimana hubungannya dengan Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Kalau kita lihat kepada proses ginosko Yesus itu, waktu dia umur 12 tahun, dia sudah berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Waktu itu dia dalam proses mengenal. Ya. Waktu itu dia di dalam proses mengenal. Kemudian sebelum dia memulakan pelayanannya dalam umur daripada di atas 12 tahun sampai kepada 30 itu, sebenarnya kalau kita lihat di situ, walaupun tidak ada dikatakan dalam Alkitab, tetapi kita dapat mengetahui, kita dapat memahami di situ bahwa dia dalam proses ginosko, dalam peringkat
memahami. Oh bukan memahami. Dalam peringkat mengetahui. Ya, minta maaf ya, saya perbaiki. Ginosko dalam peringkat mengetahui. Mengetahui siapa Allah itu. Sejarah Allah itu dia tak faham semua. Ya. Dia belajar selama itu. Selepas dia lulus, dia sudah kuasai pengetahuan tentang Allah itu, maka dia pergi kepada ginosko peringkat yang paling tinggi itu, yaitu memahami. Kenapa dia tidak dibaptis sebelum itu? Nah, itulah. Jadi dia dibaptis, selepas dia dibaptis, dia sendirian di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dan dia dicubai, itu proses menjadikan kudus. Proses menjadikan kudus ini lebih banyak kepada tunduk kepada Allah. Kau faham firman Tuhan, kau faham logos itu, maka kita kena tunduk kepada apa yang dinyatakan di dalam logos itu sendiri. Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Begitu. Dan di dalam proses itu, ya 40 hari 40 malam itu baru permulaan memahami. Tetapi kuasa Yahweh itu sendiri semakin kuat, semakin menguasai kehidupan Yesus. Sehingga Yesus sendiri mengakui bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sebab Roh Kudus itu sangat terbuka di dalam jiwa Yesus itu. Nanti kita akan bincang tidak lama lagi itu, ya. Proses hagiasdo ini, ya. Hagiasdo itu. Jadi itulah yang kita boleh nampak di situ, ya, tentang Yesus. Kita balik kepada kata kunci tadilah. Kita sudah pergi kepada dikuduskan, kan? Kemudian kita sudah pergi kepada apostilo. Kemudian kita sudah pergi kepada menghujat, ya, menghujat. Dan akhirnya kita pergi kepada anak Allah, ya. Di mana orang Yahudi sangat marah kepada Yesus sebab dia mengaku anak Allah, ya. Oke, anak Allah dalam bahasa Yunani itu wehos, ya, wehos. Wehos itu sebenarnya hanya suatu kiasan, ya. Wehos itu sebenarnya cuma satu kiasan untuk menunjukkan tentang hubungan yang paling dekat sekali. Sedangkan di dalam keluarga kita sendiri itu pun, hubungan kita dengan anak-anak kita, kadang-kadang sebagai orang tua, kita jauh daripada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ada masalah di tempat yang jauh, kita dapat merasakan. Ya, begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau ada masalah orang tua mereka dapat merasakan. Jadi bukan sesuatu yang mustahil, ya, bukan sesuatu yang mustahil. Kalau perkara itu memang sangat rapat di antara anak dengan bapak, memang itu akan terjadi kepada kita. Begitu juga dengan hubungan suami istri, ya. Kalau si suami selingkuh ataupun si istri selingkuh, ada sesuatu yang akan memberitahu jiwa kita itu, roh kita itu. Ya. Jadi itulah. Begitu juga dengan Yesus dan Yahweh itu sendiri, ya. Jadi itulah di dalam huraian kita dalam tentang ayat
Yohanes pasal 10, ya, pasal 10 ayat 36 itulah kesalahpahaman orang-orang Yahudi. Bukan juga sesuatu yang inilah, kalau kita lihat di situ sebenarnya orang-orang Yahudi itu memang, kalau ahli-ahli Taurat itu adalah sifat cemburu dan iri hati kepada Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi yang lain itu, mereka memang benar-benar menghormati Allah itu, yang telah membawa mereka keluar daripada Mesir 40 tahun di padang gurun, baru sampai ke tanah perjanjian. Jadi memang mereka berhak untuk mempertahankan Yahweh itu. Tetapi itulah kesalahpahaman itu yang terjadi. Ya. Jadi perkataan anak Allah merupakan kiasan sebenarnya. Seorang yang sangat rapat dengan Allah. Allah tidak perlu lakukan persetubuhan untuk wujudkan sesuatu. Saya sudah katakan tadi. Allah cipta saja itu ini. Allah mencipta. Allah itu pencipta. Jadi tidak perlu kita persoalkan, ya. Oke. Jadi yang keduanya di situ kita kena lihat juga, kaji balik kata kunci dikuduskan itu, hagiazdu itu, yaitu menjadikan kudus, menjadikan suci itu. Oke. Itu artinya dia adalah suatu proses. Ya. Dia adalah suatu proses, dan proses itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, bukan sesuatu yang mudah. Dalam pembahasan tentang Yohanes 17:3, Yesus dalam doanya kepada Allah, dia memberitakan untuk memberitahu kita untuk menjadi hagiazdo ataupun kudus. Kita perlu melalui proses ginosko itu, yaitu ginosko dia punya tajuk besar, kemudian di situ ada peringkat. Ya, peringkat pertama yang dibawa sekali, saya sudah katakan berkali-kali ini, yaitu mengenal. Kemudian yang tingkat tengahnya mengetahui, kemudian seterusnya memahami kehendak Allah itu sendiri. Itulah hagiazdo. Okay? Proses untuk menjadikan seseorang itu kudus. Jadi apabila kita menjadikan diri kita kudus, maksudnya kita berada di dalam proses untuk menjadikan kita kudus itu. Ada tiga perkara yang perlu dilibatkan, dan memang melibatkan 3 perkara. Tidak ada pilihan. Satu, yaitu proses menjadikan jiwa kita itu kudus. Ya. Proses menjadikan jiwa kita itu kudus. Yang keduanya, proses menjadikan roh kita itu kudus. Kemudian yang proses yang seterusnya adalah menjadikan tubuh kita itu kudus. Oke. Bagaimana kita menjadikan jiwa kita itu kudus? Kita kenali tahu apakah yang ada di dalam jiwa kita. Jiwa kita ini adalah suatu bahagian di dalam kehidupan kita, di mana di dalam jiwa ini ada memori. Ya, ada subconscious. Ya, subconscious itu dalam istilah saintisnya ya berada di sini kan, subconscious kita itu. Ya. Kemudian di situ ada dalam jiwa itu, itulah ada memori, boleh mengingat sesuatu. Kemudian di situ kita boleh berpikir, mempertimbangkan sesuatu, apapun kita merasa tersinggung dan sebagainya. Ya. Kemudian di dalam jiwa itu kita boleh merancang sesuatu.
memikirkan sesuatu dan membuat sesuatu keputusan. Oke. Ini proses ini sangat berat. Bayangkan ya saudara. Kalau kita tidak dapat menguasai jiwa kita itu untuk Tuhan, artinya jiwa kita itu akan menjadi pintu kepada roh jahat, syaitan atau jin atau iblis, untuk membawa kita lari daripada hadirat Allah. Nah, itu kita kena lihat, kena jaga betul-betul itu. Ya. Kita tidak melihat roh jahat itu. Sebab dia adalah roh yang tidak kelihatan. Dia seperti gelombang radio yang menguasai kita. Dan dia tidak akan datang di hadapan kita. Dia biasanya pergi di belakang dan menguasai kita punya subconscious di sini. Saya percaya, ya. Saya percaya kamu pun mengalami perkara yang sama seperti yang saya alami. Bagaimana? Sementara kita berdoa, memuji, menyembah Yahweh itu, Elohim itu, kan? Tapi cuma mulut kita yang berkata-kata. Pikiran kita jauh melayang ke sana ke sini. Atau kadang-kadang kita tidak ada semangat untuk memuji, memulia, mengagungkan Tuhan itu. Kenapa? Sebab pintu di dalam jiwa kita itu terbuka untuk syaitan, roh jahat. Sebab itu, untuk mengatasi masalah ini kita kena selalu berdoa. Berdoa itu memuji, menyembah Tuhan. Bagaimana caranya? Itulah, kita fokus kepada diri kita sendiri. Kemudian apa yang kita baca di dalam Alkitab itu, kita terapkan semula di dalam pemikiran kita. Oke, kita terapkan di dalam pemikiran kita itu. Ya. Kita masuk kepada itu. Kemudian apabila kita sudah masuk ke situ, kita akan merasa sadar bahwa kita sedang memuji, menyembah Tuhan. Artinya subconscious kita itu, apa yang keluar daripada mulut kita ini, berasal daripada subconscious kita. Apabila dia berasal daripada subconscious kita itu, daripada pemikiran kita, daripada jiwa kita itu, maka di dada kita pun akan terasa sesuatu. Kenapa ada terasa sesuatu di dada? Sebab saya percaya dan kebanyakan orang-orang yang berpengalaman tentang roh ini, mereka percaya bahwa roh kita itu berada di sini, di dada kita. Sampai apabila kita menyembah Allah itu dengan penuh kesadaran, memuji-muji Dia. Pada waktu itu, di sini akan seolah-olah kita punya bulu rumah di sini, berdiri kita punya bulu rumah di sini. Dan di sini semua. Kenapa? Sebab kemuliaan Allah itu, kemuliaan Yahweh itu sedang mengurapi kita. Ya. Dan kita teruskan. Itu dalam proses hagiazdo, menguduskan diri itu. Bukan 1 minggu 1 kali, bukan 1 hari 1 kali, tetapi seboleh-bolehnya, saya sudah katakan ini, setiap hari sekurang-kurangnya, ya, 3 kali kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah. Artinya 3 kali kita berada di dalam peperangan roh itu. Sebab hagiazdo ini sebenarnya suatu peperangan. Proses menguduskan diri ini, menjadikan diri kita itu kudus, itu suatu peperangan. Perang dengan siapa?
Di surga pun sudah ada perang. Di dunia pun kita sudah berperang. Seperti itu, saudara. Ya, jadi bila waktu kita berdoa, seperti Yesus, subuh-subuh dia bangun. Paling bagus kalau jam 3, jam 4 begitu kita bangunlah, kita berdoa. Sebab di dunia ini ada dua, penyembah kepada Roh Kudus, ya, ataupun Yahweh itu sendiri, dan penyembah kepada roh-roh jahat. Penyembah kepada roh-roh jahat itu pun dia berdoa juga, ya, berdoa kepada jin, iblis, ya. Jadi lebih baik kita duluan berdoa supaya Roh Kudus hadir, malaikat hadir, kuasa darah Yesus itu pun menguasai seluruh kehidupan kita, maka kita akan dibentingi oleh kemuliaan dari surga. Nah, seperti itu. Kemudian kita pergilah menjalani kehidupan kita. Selepas itu tengah hari, kalau Anda seorang bekerja di serikat swasta kah, ataupun penjawat awam kerja kerajaan kah, kan jam 12 itu waktu rehat. Ambillah 5 sampai 10 menit untuk datang ke hadirat Tuhan. Kan? Itu proses hagiazdo untuk menjadikan kita kudus. Proses untuk menjadikan kita kudus. Ya. Oke, apabila selepas itu 12 tengah hari itu, kemudian petang itu. Petang itu, ini kalau saya begitu bukan minta puji lah kan. Tapi saya suka sebelum jam 6, biasanya 4:30 saya sudah. Ya, duduk, ambillah masa 5-10 menit. Ingat kembali pada waktu itu, setelah waktu tengah hari itu, Yesus berada di atas salib, menerima siksaan itu. Kan lepas itu pada petang itu dia sudah diturunkan daripada salib dan dibawa ke kuburan. Kita fikirkan tentang itu dan kita terapkan dalam diri kita. Kenapa Yesus seperti itu? Satu, memang menyelamatkan kita daripada dosa. Tetapi yang jauh lebih daripada itu sebenarnya bagi saya, kepercayaan saya, Yesus mentaati logos itu sendiri, perintah Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Sebab itu ketika dia di Bukit Zaitun dia berdoa. Ini hagiazdo ini, peringkat yang paling tinggi ini hagiazdo. Siksaan yang sangat berat. Sampai Yesus sendiri pun, dia sendiri mengatakan bahwa dia anak Allah. Pun dia berkata kepada Bapaknya di surga, Bapak, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripada saya. Tetapi bukan kehendakku Bapak, melainkan kehendak-Mu. Tuhan. Tetapi apa yang terjadi selepas itu? Yesus mati, bangkit. Selepas dia bangkit daripada proses hagiazdo itu, Allah memberikan dia segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, itulah yang kita dapat. Kalau kita bertekun di dalam proses hagiazdo itu, tunduk dan taat dan setia kepada Yahweh yang telah menciptakan kita itu. Ya. Oke, itu mengenai dengan jiwa kita lah. Ya, mengenai dengan jiwa kita.
Jadi bagaimana kita menjadikan kita punya roh ini kudus? Sebenarnya jiwa kita ini adalah pintu di dalam kehidupan kita. Kalau hati kita terbuka, kan, jiwa kita itu terbuka, sentiasa memikirkan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan Yahweh, Logos itu sendiri. Artinya kita terarah kepada kehendak roh jahat. Inilah yang terjadi kepada Hawa. Saya percaya Adam sudah beritahu Hawa bahwa jangan makan buah ini. Allah sudah larang. Tapi bila si iblis itu, malaikat yang sudah berdosa itu, berbisik kepada Hawa, maka apa yang dibisikkan oleh malaikat yang berdosa ini, itulah yang masuk di dalam jiwa Hawa itu sendiri. Dan akhirnya apa yang dia pikirkan itu menjadi satu pintu kepada yang jahat itu masuk dan memimpin dia untuk makan buah yang terlarang itu, dilarang itu. Itulah akibatnya. Jadi begitulah juga dengan kita dalam proses hagiazdo ini. Ya. Jadi apabila kita sudah berada di sini, saya kembali kepada yang jiwa kita ini sebagai pintu. Apabila kita tutup ini, memang ada usaha daripada roh jahat untuk membukanya, tapi kita terus tunduk kepada Allah. Itulah sebabnya kita perlu sekurang-kurangnya dalam satu hari kita berdoa dalam 3 kali ke begitu. Lebih bagus kalau sampai 5 atau 6 atau 7 kali. Kalau boleh jam 4 subuh. Lepas itu jam 9, jam 12, jam 3, jam 2, jam 3 begitu ataupun jam 4. Kan? Kemudian jam 7 malam, kemudian jam 9. Itu lagi bagus sebenarnya. Ya, kita semakin dekat dan kita dapat merasakan Roh Kudus itu menguasai kita. Oke, balik kepada jiwa tadi. Apabila kita punya jiwa ini menjadi pintu kepada Roh Kudus, bukan kepada roh jahat, maka dengan sendirinya roh kita itu terpelihara. Roh itu berasal daripada mana? Roh itu berasal daripada Yahweh. Ya, dia hembuskan kepada kita. Sebab itu apa yang kita rasa, dia pun merasa. Itulah kebaikannya. Jadi artinya apabila kita berjaya membawa kita punya jiwa ini kepada hadirat Elohim Yahweh itu, roh kita pun akan kita bawa bersama. Pun dikuduskan bersama. Apabila roh dan jiwa kita ini menjadi kudus, maka ianya kekudusan itu akan kelihatan di dalam tubuh kita. Ya, akan kelihatan di situ. Kemuliaan Elohim Yahweh itu akan kelihatan di dalam hidup kita. Ya. Jadi itulah proses hagiazdo itu sendiri. Bukan mudah. Ya, bukan mudah saudara-saudariku. Saya ambillah contoh ya. Saudara mungkin ada cincin di jari ya. Cincin emas berkilau-kilauan. Sebelum saudara pasang cincin itu di jari ataupun di rantai saudara, ataupun di sini kah, ataupun di hidung kah, ya, prosesnya itu bukan mudah. Emas itu digali daripada tanah, diinjak-injak oleh manusia, diinjak-injak oleh binatang haiwan.
Lepas itu manusia ataupun diketahui bahwa ia sangat baik dan berharga, maka dipisahkan, diambil daripada tanah itu, dicuci bagus-bagus. Oke, sudah cuci, sudah habis tanahnya, lumpurnya, apa semua kotorannya itu. Adakah emas itu sudah tulen, sudah murni, sudah bersih sepenuhnya? Belum, belum lagi. Jadi bagaimana memurnikan emas itu? Peringkat keduanya itu saudara bukan senang. Dia ambil api, lepas itu bakar. Bakar emas itu. Dia bakar sampai hampir hancur, hampir lebur. Lepas itu dia masukkan ke dalam air. Masukkan ke dalam air, diguncang-guncang lah begitu. Sudah sejuk, lepas itu bakar lagi. Bakar lagi sampai merah. Bakar. Lepas itu masukkan dalam air kembali. Selepas itu bakar lagi. Proses itu menjadikan emas itu murni. Sehingga emas itu kelihatan berkilau-kilauan. Bermakna dia sudah murni. Emas itu sudah menjadi murni, sudah menjadi bersih. Apakah emas itu sudah berharga? Belum. Maka si tukang emas dia ambil ukir, dia korek, dia putung, dia kikis. Kalau manusia, bayangkan kalau manusia dibuat seperti itu. Betapa sakitnya itu. Jadi begitulah juga kita dalam proses hagiazdo ini. Saudaraku. Ginosko, pergi mengenal, kemudian pergi kepada mengetahui, dan proses yang tertinggi yaitu memahami. Memahami ini, itulah kita berada di tingkat yang semakin tinggi. Semakin berat, semakin sakit yang kita hadapi karena Yahweh itu Yesus sendiri. Maka semakin besar, semakin hebat piala ataupun berkat yang akan kita dapat daripada Yahweh itu sendiri. Contohnya Yesus. Tapi Yesus kan orang kata dia Allah. Inilah yang kita mau bincang sekarang ini. Kita harus mengenal, kita dalam proses mengenal ginosko. Kita ingat itu, ginosko itu. Kita mengenal dan memahami. Ya. Mengenal, mengetahui dan memahami. Dan akhirnya kita akan dapat benarkah Yesus itu 100% Allah, jelmaan Allah, jelmaan logos, ataupun dia berada di dalam proses-proses itu. Ini yang kita kena belajar. Kita kena kaji dari mula sampai akhirnya. Ya. Jadi itulah saudaraku yang kekasih. Apabila balik kepada emas tadi, apabila dia sudah diukir sesuai dengan apa yang dikehendakkan oleh manusia, ya, maka dia sudah berkilau-kilauan dan punya ukir-ukiran dan dia diletakkan kepada tubuh orang yang ingin menggunakannya, memakai. Barulah emas itu berharga kepada manusia. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya, selalunya kita akan nampak ada tembikar-tembikar yang mahal, yang cantik-cantik di rumah orang kan. Saudara senang untuk membina buat tembikar itu? Tidak. Tembikar itu dibuat daripada tanah liat. Ya, begitu juga prosesnya. Tanah liat itu kotor.
Tetapi begitu dia diangkat dan diambil, dipisahkan daripada tanah yang kotor itu, kemudian dia di dalam proses juga. Proses yang macam mana? Karena buang segala kotoran-kotoran daripada tanah liat itu. Bagaimana caranya? Sudah buat begitu, lepas itu dikeringkan. Sudah diambil daripada tanah, dipisahkan daripada tanah, tanah liat itu dikeringkan. Sudah dia kering betul-betul. Bagaimana cara mengeringkan? Dijemur di tempat yang panas. Bukan 1-2 jam. Berhari-hari, malah berminggu-minggu. Bayangkan kalau kita dijemur di tempat yang panas seperti itu. Ya, itulah prosesnya. Selepas itu, apabila dia sudah kering betul-betul, apa yang terjadi? Dia akan dihancurkan, ditumbuk sehingga hancur. Sudah dia hancur betul-betul jadi tepung. Contohlah jadi tepung begitu. Baru dia diayak. Faham ayak kah? Nah. Lepas itu yang tinggal di situ adalah kotorannya. Dibuanglah kotoran. Itulah proses pemisahan itu. Nah. Hagiazdo itu. Sudah itu, apabila dia sudah dipisahkan, oke, semua tanah liat sudah di situ, apa yang terjadi? Dia diolah semula. Diolah semula, campur dengan tanah, campur dengan air. Lepas itu baru dia dibentuk. Bentuk itu kadang-kadang diputung, kadang-kadang dipisahkan, bermacam-macam. Sudah bentuk jadi tembikar, apa yang terjadi? Dia akan dipanaskan, diletakkan di tempat yang sangat panas. Kalau kita manusia seperti itu, proses seperti itu kita tahan. Tapi itulah yang kita harus hadapi dalam proses hagiazdo. Menjadikan kita murni, menjadikan kita kudus di hadapan Yahweh kita itu. Dan seterusnya apabila dia sudah dibentuk begitu, sudah jadi tahan, baru dia dicat semua, dicat ataupun diukir. Sudah baru kelihatan cantik. Daripada tanah yang kotor menjadi tembikar yang cantik. Daripada diinjak-injak, sekarang berada di istana. Itulah prosesnya itu. Begitu juga dengan kita ini, manusia ini. Begitu juga dengan Yesus. Begitu juga dengan Yesus. Kita sudah lihat di dalam Mazmur tadi hari itu kan, yang kita belajar tentang anak-anak ataupun tentang Allah itu. Ya. Yang maha agung. Manusia itu yang maha agung. Nanti balik kepada pembahasan yang kedua. Ini saya pikir pembahasan yang ketiga lah kan. Nah, kita coba pergi kembali kepada pembahasan yang kedua itu. Ada itu. Kita kena balik semula di situ untuk mengetahui. Jadi itulah saudaraku. Unak-unak semua. Ya. Kita tidak ada pilihan. So pada akhirnya kita ini akan mati. Sama ada Yesus akan datang kembali ke dunia ini sebagai hakim, dan mungkin waktu itu kita masih ada, ataupun kita akan mengakhiri kehidupan kita. Yahweh sendiri akan mengatakan, oke, kembalilah ke sini. Jadi sebelum kita kembali, kita kena bersedia. Ya, persediaan itu adalah genosko. Genosko itu termasuklah menjadikan kita kudus. Hagiazdo. Ya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Jadi kita mohon Roh Kudus tolong kami.
Bimbing kami dan jangan tinggalkan kami dalam proses Hagiazri. Tolong kami lemah dan kami harus berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan terus mengasihani kami. Tuhan memberkati kita semua. Amin.